Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa, pengurapan, mengurapi kami semua pada hari yang indah ini dan hari buat seluruh dunia, di mana suatu ibadah agung untuk pemulihan nama, suatu ibadah Paskah di mana Yesus Kristus mati untuk semua suku kaum bangsa dan bangsa. Berkati ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar sabda Tuhan yang kudus. Amin. Shalom semua. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi. Sementara kita akan memulaikan ibadah untuk pendengaran akan firman Tuhan pagi hari ini, ya, kita mengingat tentang umat Israel yang keluar dari tanah Mesir. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan memperingatkan kepada Musa bahwa orang Israel harus menyembelih kambing atau domba, dan darah kambing itu harus dimasukkan ke dalam satu pasu, dan ada hisopnya untuk dicelupkan kepada darah kambing tadi yang disembelih atau anak domba, dan darah itu disapukan ke atas ambang pintu rumah dan tiang pintu rumah sebagai tanda kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, supaya apabila nanti Tuhan berjalan tengah malam untuk memusnahkan semua anak sulung di tanah Mesir, sama ada ya anak pegawai Firaun, hewan-hewan, liang tutupan, semuanya menurut firman Tuhan, semua anak sulung akan mati pada malam itu. Karena itulah yang ke-10 di mana Tuhan akan menghukum seluruh tanah Mesir, dan juga ala-ala orang Mesir dihukum oleh Tuhan bersama-sama. Nah, mari kita membaca dalam Keluaran pasal yang kita baca dalam Keluaran pasal 12 dulu, ya. Keluaran pasal 12 ayat 5 sampai ayat 7. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuh pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat yang ke-21, kita lompat ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Jadi itu dikatakan sembelihlah anak domba Paskah. Ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa sebelum mereka keluar dari tanah Mesir bahwa mereka harus menyembelih anak kambing domba, dan darahnya itu dikumpul, dikasih masuk dalam satu pasu, dan
seikat hisop untuk dicelupkan ke dalam basuh tadi, di mana darah itu telah dikumpulkan. Kemudian hisop itu dipakai guna untuk memberi tanda kepada rumah mereka, di mana di atas dan pada tiang pintu rumah itu harus ditanda dengan darah sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku mengadakan perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Nah, bayangkan Tuhan mengadakan perbedaan. Artinya Tuhan mengadakan perbedaan antara umatnya dan bukan umatnya. Setiap yang tidak ada tanda darah dalam pintu rumah itu dan atas pintu rumah itu, setiap yang tidak ada tanda darah, malaikat pemusnah atau Tuhan yang telah mengerahkan malaikat pemusnah itu akan masuk dan memusnahkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yaitu setiap orang ya yang tidak ada tanda pintu rumahnya dengan darah, seperti firman Tuhan tadi. Nah, Tuhan bilang dia akan mengadakan perbedaan. Mari kita lihat dalam ayat yang ke Keluaran pasal 11 ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi Tuhan adakan perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir, artinya antara umatnya dan bukan umatnya, ya, antara orang benar dan bukan orang benar, antara orang beriman dan tidak beriman, antara orang berdosa dan tidak berdosa. Setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, hidupnya beriman kepada Tuhan, pasti akan terlindung daripada pemusnah atau kematian. Jadi sebelum orang Israel keluar, Tuhan sedang memberi perintah supaya ada tanda darah. Setiap orang Israel, setiap rumah orang Israel mesti ada tanda darah. Dan tanda itu membuktikan bahwa mereka adalah milik Tuhan. Setiap rumah yang ada tanda, tidak akan terjadi ada pemusnahan, tidak ada anak sulung, tidak ada kematian anak sulung dalam rumah itu. Sebab Tuhan tahu bahwa tanda itu melambangkan mereka itu miliknya. Jadi setiap rumah orang Israel mesti ada tanda darah, ada tanda darah, tanda darah. Nah, hari ini adalah hari Paskah. Kita tidak akan menyembelih domba Paskah seperti yang tadi dilakukan oleh orang Israel pada zaman Musa. Tapi kita punya domba Paskah yang telah disembelih adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Mari kita lihat dulu firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 29. Yohanes pasal pertama ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Makna hari adalah hari kematiannya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mengingat kembali. Dan kematian Tuhan Yesus itu adalah bukan kematian yang biasa-biasa seperti kebanyakan orang, tapi kematiannya memberikan impak kepada seluruh dunia bahwa pada Yesus Kristus ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ada jalan untuk mengenal kebenaran yang memimpin kepada hidup yang kekal. Nah, kita baca lagi dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Yesus atau Yesus Kristus, yaitu Kristus. Jadi Yesus telah disembelih sebagai anak domba Paskah. Jadi setiap orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus ada tanda darah Yesus dalam dirinya. Orang Kristen yang ada tanda darah Yesus dalam dirinya tidak akan berani masuk pemusnah itu atau rojak atau penyakit yang dipanggil coronavirus, karena ada tanda darah Tuhan dalam hidupnya. Darah Tuhan lebih berkuasa daripada darah siapapun. Darah Yesus lebih berkuasa daripada darah binatang yang disembelih di tanah Mesir waktu Musa keluar dari tanah Mesir. Darah Yesus lebih berkuasa. Darah Yesus lebih berkuasa daripada darah anak domba yang disembelih waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Dan darah Yesus itulah yang membasuh segala dosa kita. Dan darah Yesus itulah
yang memberikan kepada kita jaminan perlindungan. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus itu tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi dimanapun kita berada, kalau ada tanda darah Yesus, pastinya tidak ada penyakit ataupun pemusnah ataupun roh jahat yang dapat menyerang kita atau yang bisa mengganggu kita atau menyerang kita, karena ada tanda darah Tuhan. Lagi pun Yesus sudah berfirman dalam Matius 28 bahwa dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi dimanapun kita berada, Yesus bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi seluruh dunia, karena kita mengingat kembali tentang kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kematian Tuhan memberikan kepada kita kekuatan penuh dan semangat bahwa Yesus Kristus, darahnya memberikan perlindungan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tapi itulah hari Paskah. Yesus sudah disembelih. Dan kuasa dari penyembelihan Tuhan Yesus lebih daripada kambing domba yang disembelih. Karena sekali untuk selama-lamanya. Tanpa korban Tuhan Yesus, tidak ada jalan keselamatan bagi manusia. Tapi dengan adanya korban Kristus, manusia punya harapan untuk beroleh hidup yang kekal. Asal berada dalam hidup yang benar dan beriman kepada firman Tuhan dan percaya dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ibadah Paskah hari ini singkat, firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Ya. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Karena hari adalah ibadah Paskah, maka kita adakan perjamuan suci. Ya. Dan perjamuan suci. Saya bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti kita. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Rotimu Tuhan ada di tangan kami. Terima kasih kasih pengorbanan. Biar setiap kali kami melakukan upacara perjamuan yang sangat kudus ini, bukan kami saja, tapi seluruh dunia mengingat akan kematian-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tubuh dan darah-Mu. Terima kasih tubuh berkorban untuk kami, memberi jaminan kepada kami bahwa dengan korban-Mu Tuhan kami diperdamaikan dengan Bapa kami di surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus, mari kita makan roti bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Terima kasih Bapa di surga. Darah anak domba Allah ini, kami mau minum darah-Mu Tuhan Yesus. Biar darah-Mu Tuhan memberikan kepada kami semua kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, ulah tinggal kami dibasuh dan dibersihkan. Dan darah Tuhan yang sangat berkuasa ini juga menghancurkan pekerjaan roh-roh jahat di seluruh dunia, menghancurkan pekerjaan roh jahat yang coba melemahkan semangat umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami, memberikan kepada kami perlindungan, memberikan kepada kami tanda bahwa kami kepunyaan-Mu Tuhan, milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengasihi kami. Berkati kami semua, pimpin kami semua. Selama-lamanya Engkau Tuhan kami, penjaga perlindungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.